ada standar sosial itu dan kenapa kita harus ngikutin? Kira gue krisis identitas gitu loh. Standar sosial itu muncul paling kuat itu dari diri sendiri sih. Finish your day. Hai guys, kembali lagi bersama kita hari ini. Nggak kembali lagi, ini baru pertama kali. Ini adalah episode perdana kita. So, ini adalah episode podcast kita. Judulnya adalah Finish Your Day atau FYD. FYD ini baru kepikiran gara-gara si Hendra ini. Betul, ini namanya Hendra. Jadi nama Hendra ini namanya Gaby. Ya, Ronald dan gue Rivel. Dan kita mungkin ada satu teman yang sebenarnya harus berlima. Kalau teman-teman lihat ini agak jomplang nih. Sebelah sini tidak ada orang. Nanti gue pasangin fotonya. Mukanya ada di sini. Sering ada mukanya di sini ya. Karena memang kita tahu dalam kondisi sekarang pandemi dan segala macam banyak hal ya. Intinya ada banyak hal yang harus Stay safe aja, harus guys. stay safe demi keamanan kita bersama. Jadi teman-teman jangan lupa juga jaga kesehatan teman-teman juga. Nah, so teman-teman hari ini Finish Your Day podcast hari ini kita sebenarnya tujuannya kenapa sih ada ini tuh karena kita pengen supaya ya kita sebenarnya sih demen ngobrol aja sebenarnya itu cuman kayak kita suka berbagi insight and anything gitu ya, cuman kita juga pengen jadi Tempat impact juga, give impact. Jadi kita juga bisa jadi tempat buat teman-teman untuk kayak teman-teman ikut berkembang sama-sama kayak kita. Ya mungkin gua harus disclaimer dulu, mungkin gak semua hal benar yang kita sebutkan. Ini hanya opini lah ya. Ya, betul. Pandangan Aja, cuman jadi ya menurut kita begitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa ada yang perlu dibuang, silahkan buang. Yang bermanfaat buat teman-teman silahkan teman-teman ambil. Yang Di filter Ya bisa. Kalau ada saran, kritik ya boleh di komentar ada. Betul. Oke. Betul sekali. Gitu sih. Gitu guys. Gue udah denger kemarin Ronald ada keresahan. Kayak That's why hari gimana ini ya? ada. Kalau gue cerita dulu deh pengalaman gue kan, kita kuliah, kita udah lulus lah ya. Dan kita apa sih yang di pemikiran kita kerja, ya kan? Nah dari kerja ini gue punya keresahan satu, ada pekerjaan yang gue inginkan dan dari orang tua gue juga gitu dong. Dia kayak kenapa sih pekerjaan gue harus ini? Dan menurut gue itu karena ada standar yang diberikan oleh sosial gitu. Anak atau kayak gimana pekerjaan yang biasanya itu tuh ada dari kita, lu lulus harusnya gini, atau kenapa nggak kayak gini aja, dulu papa gini gitu. Kayak udah di set gitu standarnya, jadi kita harus kayak gini dan rasanya udah terangkai, udah ada siklusnya. Tapi nggak cuma pekerjaan doang, ada dari pencapaian, bahkan bisa gaji, penampilan, berat, apapun, semuanya itu kayaknya udah ada standar sosialnya gitu. Kayak why gitu loh, ya kan? Iya, Bingung nggak sih? Salah. Nah, jadi yang perlu gue bingung tuh sebenarnya kenapa sih ada standar sosial itu dan kenapa kita harus ngikutin? Menurut lu pada apa? Iya. Gue yakin sih semua orang ngalamin hal yang sama ya. Gue kan terutama exactly kalau gue kan Gaby perempuan. Iya. Betul. Actually banyak banget. Bebannya tuh berat Banget gitu sebagai kayaknya. cewek kan. Gak cuma berat badan doang. Itu beban dari sosialnya tuh wah gila sih. Penampilan, Yes. pakaian, kayak kalau lu Nikah harus umur berapa? Iya, betul. Waduh, itu kita banget Bener ya sih. banget sih. Ya. Itu kita banget ya sih, kayak kerja penghasilan harus berapa, lu outfitnya harus kayak apa, itu banyak banget standarnya. Ya sebenarnya gak tahu sih. Kalau gue adalah di sisi orang yang nggak perlu keep up ya. Kalau menurut gue boleh dong. Misalnya, in my opinion sebenarnya menurut gue nggak perlu keep up dengan sosial, standar sosial kalau menurut gue ya. In a way, walaupun ya mungkin karena ya gue ngerasa gue kerja sama kalian juga at the end, ya kalian tahu lah gue kayak apa at the end gitu ya. Gue nggak ngerasa mungkin gue nggak bisa salahkan buat orang yang kerja standar sosial karena mungkin mereka kerja sama orang lain or anything gitu. Cuman ya kalau gue ada di step bahwa kayak nggak perlu kalau gue. Kalau gue bisa melihat kenapa ada dan kenapa ada yang nggak ngikutin. Kalau ada itu menurut gue karena pertama ya memang itu yang sudah dilakukan dari masa-masa lalu kan. Dan standar sosial itu memang menurut gue tuh bisa menjadi jalan yang sebenarnya kalau lu memang punya niat di sana itu jadi lebih mudah. Kayak jalannya udah terdirect gitu. Kayak lu kalau habis ini gini gitu. Ada pattern Iya, gitu ya. ada pattern dan dimana kayak lu nggak bakal hilang gitu di jalan. Kayak nggak nyangsar. Tapi ya menurut gua nggak semua orang passionnya gitu kan. Ada orang yang kayak ya hidup gua nggak usah diatur gitu. Yang which is gua nggak maksa juga. Kalau gua sebenarnya gua di pertengahan sih. Kayak gua
gue bisa melihat dua sisi yang bagus. Kalau kalian gimana? Sebenarnya Ini benar boleh. apa ya, gue ngerasa tuh kayak kalau standar sosial tuh bener-bener luas banget kan, kayak maksudnya yang tadi kita udah bahas juga kayak achievement atau misalnya pendapatan kayak dan menurut gue sebagai perempuan yang paling apa ya dibilangnya tuh yang kayak paling berat itu dari segi appearance lah, lo nggak bisa bohong ya. Dan menurut gue hal ini tuh muncul bisa banyak hal, kayak gak cuman dari sekitar doang, tapi menurut gue dari diri lu sendiri juga. Kayak nih misalnya lu kayak comparing diri lu sama orang lain ya, lu ngelihat misalnya ya sosmed lah, kita nggak bisa bohong, kayak lu selalu kayak lihat, wih hidup dia enak nih kayaknya, liburan, dapat duit, kayak maksudnya influencer or anyone ya yang lu lihat teman-teman lu maybe yang kayak wih kayaknya cakep banget nih, kayak punya cowoknya yang kayak wih relationship-nya goals banget gitu kan. Tapi ya sebenarnya hal itu tuh kayak secara nggak langsung lu menuntut itu untuk diri lu sendiri. Lu punya standar itu untuk diri lu sendiri. Yang at the end lu tuh seakan-akan kayak menyalahkan orang lain, yang kayak bikin lu ada pressure gitu loh. Aduh gue harus kayak gini nih, aduh gue harus kayak gini. Tapi sebenarnya menurut gue ya, kalau dari gue pribadi, mungkin eksternal pasti ada ya, eksternal. Cuman menurut gue standar sosial itu muncul paling kuat itu dari diri lu sendiri sih. Ketika lu udah mulai comparing, lu udah mulai menginginkan kehidupan orang lain, nah udah deh muncul, dan ditambah lagi pressure yang lain ya, yang akhirnya at the end orang jadi menormalisasikan gitu loh, kayak hidup kayak gini tuh emang standar gitu. Which is itu gak bener gitu kan sebenarnya. Itu sih. Kalau Anda? Iya, kalau gue pribadi ya sebenarnya mirip-mirip sama kalian, kayak yang penting pandangan utama dari diri kita aja sendiri, entah pandangan dari siapapun, entah temen, entah orang tua, entah standar yang tadi kata Gaby bilang itu kayak ya udahlah biarin aja gitu loh, yang penting diri kita maunya kemana, enaknya apa, lakuin aja. Tapi ada satu sisi tetap apa yang kita lakuin yang menurut kita benar kan nggak pasti 100% benar gitu kan, tetap ada yang namanya dari orang lain kasih tahu yang benar. Kalau misalnya emang kita ngerasa itu benar ya itulah gunanya filter kan, kayak kita harus filter juga ya itu benar ya udah. Tapi kalau misalkan itu salah ya jangan ikutin. Balik lagi tetap pasti ke diri sendiri sih kalau gua. Ya tapi menurut gua memang kita pernah bahas ini sih sebenarnya. Kayak maksud gua kalau lu perhatiin sebenarnya standar sosial ini akhirnya terbentuk dulu, kalau zaman dulu tuh dari tetangga. Iya kan? Sekarang kita punya tetangga yang cuma sedekat jempol. Sedekat jempol dengan screen ini gitu ya, selalu kita bawa kemana-mana, dan standar itu terbuat karena sebenarnya makin marah karena sosial media juga. Ya benar. Gitu banyak sosial media, jadi mungkin stop using sosial media. Enggak gitu juga langsung ya. Langsung kesimpulan. Kalau gue kayak gini loh, kalau menurut gue kenapa itu ada? Pertama, gue lumayan setuju dari sisi pandang Hendra kayak gini loh. Kalau lu misalnya, lu care sama satu orang atau siapapun lah yang dekat sama lu, dan lu ngerasa kayak something yang mereka lakuin itu too risky gitu. Kalau yang di otak ya dari orang tua lah, ya dia peduli sama masa depan, yang which is dia lebih demen something yang low risk. Soalnya ya gue nggak tentu bisa kerja buat lu begitu ada habisnya, dan lu ada satu saatnya lu bakal hidup sendiri kan, atau sama itulah mata pencarian lu sendiri. Dan jadi mereka itu memikirkan sesuatu yang lebih general yang biasanya dilakukan dan mereka sukses gitu kan. Tapi kadang backfire juga kan. Ya kan? Kadang perbandingan itu ya, makanya dari sosmed lu ngeliat iya ya, gue melihat yang lain udah sukses, yang lain udah gitu kayak itu kita banget ya sih sekarang, maksudnya apalagi sekarang ya, for information aja teman-teman, maksudnya kayak buat yang mendengar gitu, kayak kita kan sekarang berbisnis gitu ya, berbisnis itu suatu hal yang nggak bisa cepet kan, instan ya instan banget, sama sekali nggak instan gitu. Kita jualan kayak gimana ya bilangnya, gini lah, kayak sebenarnya kalau berbisnis kita bilang kita doang berbisnis gak sih, ada banyak misalnya kayak tukang jual bakso gitu, dia juga berbisnis sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang memandang sebelah mata ya mereka ya. Cuma kadang kalau menurut gua mereka juga berbisnis sama kayak kita. Sebenarnya kita sama kayak mereka. Jadi anyway, kalau bayangin orang tukang jualan bakso gitu ya, dia keliling-keliling belum tentu habis sehari. Gitu. Kita juga gitu, kita mirip. Cuma beda kalau tukang bakso kan cuma di kelilingan itu kita ada banyak. Dan dia biasanya nggak ketemu tukang bakso lain biasanya. Itu cuma dia doang yang jualan bakso. Jadi kalau kita tuh kayak, misalnya kita sekarang kan jual baju, jual pakaian gitu ya, itu akan ini sih. Nah,
menurut gue itu juga yang kita alamin banget sih, kayak gue merasa banget kayak akhirnya gue krisis identitas gitu loh. Ngerasa nggak sih? Kayak gue merasa itu yang orang suka bilang quarter life crisis itu loh. Iya, betul. Gue nggak tahu ya, gue belum belajar sih soal itu. Cuma maksudnya in a way yang gue pahami adalah akhirnya lu nggak tahu lu mau kemana, lu nggak tahu tujuan lu apa, what you want to do gitu, apa yang lu mau lakuin sebenarnya. Udah bener nggak sih lu di sini? Iya, udah bener nggak sih ada di sini, gitu misalnya gitu ya. Mau berbisnis atau gue mau kerja korporat gitu, gue nggak tahu. Akhirnya kita cuma ngikutin standar sosial aja gitu. Nah itu yang terjadi sih. Tapi ya yang jadi pertanyaan adalah mungkin kan adalah kayak kenapa kan itu pertanyaan gue juga. Kenapa lo harus ikutin standar sosial sih men gitu.